Bisa jadi lebih. Taruhlah preminya 3 juta. Lalu dia benerin mobil 10 juta. Oh, bisa tahu gitu ya? Enggak sama. Kalau ini enggak, Bang akan ngasih cuma sesuai dengan jumlah uang nasabah aja. Lebih ini enggak tanggung katanya. Anda cuma bayarin uang India aja yang Anda bayarin ke dia. Jadi juga si C cuma bayarin uang India sama saya cuma 100. Ente ngutangnya 120 enggak mau dibayarin, dia cuma bayar 100 aja gitu kan. Tapi kalau asuransi beda. Asuransi kafalah, udah pernah saya bahas kafalah ya. Apa hukum kafalah? Ya boleh-boleh aja, asalkan inti bayar premi bukan untuk benerin mobil, inti bayar premi untuk bantu korban kecelakaan, boleh. Tapi kan ijazah kabul bukan begitu, Ustaz. Ijazah kabul kan nggak begitu. Kalau yang motor banyak, tanggung pihak ketiganya tambahannya. Siapa yang ketiganya? Kalau di asuransi mobil itu ada namanya tanggung pihak ketiga. Iya. Emang kita apa bayar preminya 3 juta. tanggung premi, ya. Bayar 3 juta preminya misalnya. Iya. Terus Di dalam itu pasti ada namanya tanggungan pihak ketiga. Bisa yang ketiga siapa? Kalau kita nabrak orang, asuransi ganti ke orang itu. Iya, asuransi yang kena kan? Iya. Yang ganti itu asuransi kan? Iya. Nah, berarti asuransi Tapi kan- tidak sama dengan bank. Tapi kan niatnya bukannya kan harus bilang tadi niatnya untuk menolong orang tertabrak atau enggak, ini kan awal kita kan Itu yang salahnya itu. Iya. Itu Ijazah yang kabulnya bukan salahnya. begitu. Itu yang salahnya, yang harus diluruskan transaksinya. Iya, ijab kabul Transaksinya bukan harus begitu. ijab kabulnya adalah peserta asuransi diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada korban. Jadi yang dia bayar bantuan bukan buat benerin mobil. Karena kalau buat benerin mobil bisa jadi benerin mobilnya berapa? 10 juta bisa jadi. Iya. Nah ini tadi dia bantu 3 juta bantuan wajib untuk korban. Sama dengan BPJS. BPJS jadi halal kalau premi yang dibayarkan untuk bantu orang sakit. Baru boleh. niatnya gitu ya. Jadi bukan buat berobat, karena berobat itu belum tentu segitu. Kalau buat berobat enggak. Kalau ini kan sama. Uang nasabah ya segitu juga yang dibayar. Kalau nggak nyampe segitu enggak saya bayarin katanya kan. Iklan. Tapi kalau asuransi bisa lebih. Kita buat bikin asuransi bayar asuransi kesehatan. Saat kita berobat ya, asuransi yang kita bayar mungkin cuma 1 juta atau 250.000 gitu kan. Berobatnya bisa 6 juta. Bisa. Dari mana itu lebihnya itu? Ya bantuan orang-orang nasabah. Kan transaksinya bantuan. Kita patungan 200.000 siapa yang sakit nanti kita bantu dari sini, boleh nggak? Boleh. Tapi transaksinya itu kan apa? Transaksi bantu gitu kan? Tapi kan bukan transaksi. Hah? Itu cara nggak begitu ya? Tapi kan di akarnya nggak seperti itu. Itu yang bunyinya, salah. Ustaz. Itu yang salah. Jadi asuransinya yang harus diganti transaksinya. Ya, Ustaz Akarnya diganti. Ustaz kasih tahu. Susah gitu kan ya. Ya mereka kayak ini kalau mereka ada konsultan syariahnya pasti. Kan ada asuransi syariah, kan dipaksa sama Enggak BPJS. bisa. Siapa yang maksa? Loh, sekarang sama BPJS. Kalau yang terpaksa lain lagi ceritanya. Kalau asuransi kan nggak kepaksaan kan? Enggak. Kalau mau Asuransi ikut, mobil, kalau mau asuransi ikut. apa? Oh, enggak, BPJS itu Kepakaran. kan Kalau BPJS terpaksa. Iya. Iya, nggak masalah kalau BPJS. Kita terpaksa. Kalau terpaksa karena pemerintah yang menerapkan aturan dan nggak bisa kita berkelit ya nggak masalah ya. Tapi kalau nggak terpaksa nggak ya. Asuransi bukan terpaksa. Bedanya beda hukum. Bedanya beda hukum. Saya bilang sebelumnya kan loh. Sholat subuh kalau dia duha sah nggak? Enggak. Nggak sah. Sholatnya sama nggak caranya? Sama. Sama 2 rakaat, gitu kan? Bedanya beda hukum, walaupun caranya sama, gitu kan? Jadi ya, makanya perlu konsultan syariah gitu kan supaya meluruskan transaksinya. Jadi hawalah ya contohnya adalah kita menggunakan kartu debit ya. Apa hukumnya kita menggunakan kartu debit? Nggak ada masalah di situ. Ya. Karena bank cuma memberikan uang inti aja. Tapi inti dianggap mampu.
Ente dianggap mampu karena ada di tangan orang lain. Karena itu uang ente gitu kan. Soalnya susah juga kadang-kadang laginya ke orang. Iya. Ini di tangan orang lain yang susah naginya itu dianggap mampu sama Rasulullah. Apalagi punya aset yang ada di tangan ini Oh, sendiri. apalagi punya aset. Apalagi Iya, punya dia aset. punya Apalagi mobil. punya perhiasan. Apalagi punya tabungan gitu kan ya. Berarti kita nggak boleh Yang ngomong bisa kita nggak punya dijual. uang ya Ustadz? Punya utang 10 juta. Dia punya motor harganya 15 juta. Mampu berarti dia. Jual motornya. Ya. Berarti kalau nggak boleh kita bilang nggak mampu ya Ustadz? Nggak boleh kita bilang nggak punya uang padahal kita punya mobil. Itu motor itu. Emang kita nggak pegang uang. Emang kita nggak pegang uang. Iya, tapi motornya sendiri lebih dari utangnya. Di sana pokoknya minta uang. Ya, maksudnya misalnya orang uang nih, masa Ustaz? Lebih parahan uang sama orang lain atau lebih parahan punya motor tadi? Lebih parahan sama orang lain untuk dibayar. Iya. Nah kalau misalnya motor itu dipakai buat usaha kan, kalau misalnya dijual kan nggak bisa dipakai juga. Ya duit. Iya. Hah? Kalau dijual Motor motornya kita kecuali dia memang Operasional. pakai motor. Iya, untuk operasional. Lagi ceritanya, kerjanya memang pakai motor. Kerja pakai motor itu gojek. Bukan ente kerja ke kantor harus pakai motor. Kalau ke kantor bisa naik Transportasi umum, angkutan umum. Iya. Ya. Kalau dia kerjanya memang ini, kalau motor ini saya jual, saya nggak bisa kerja lagi. Iya. Karena kerja saya memang gojek, gitu kan? Iya. Nah, itu nggak bisa. Itu memang dianggap alat itu. Oh iya. Alat. Yang mana ente nggak bisa kerja tanpa ini. Tapi kalau ke kantor bisa naik angkutan umum. Berarti mobilnya Bu Meli bisa dibilang alat. Enggak, tadi tanya Mulia, boleh nggak kita bilang, saya nggak ada uang nih, emang ada uang, secara cash saya nggak punya uang, itu nggak boleh ngomong gitu. Boleh, emang ada uang Ustaz. Secara cash emang nggak ada uang, tapi kan ada asetnya. Ada. Jadi nggak punya uang. Ya ini Ustaz, dia emang suka tricky gitu Ustaz. Ya, dia suka Kalau- cari-cari kalau alasan. saya punya uang cash, iya. Gitu. Nggak ngomong gitu nggak ada uang cash. Tapi kalau saya nggak punya uang nggak, ya saya punya uang, Ya, tapi saya uang saya ada masih uang dalam cash, oh, bentuk rumah, masih dalam bentuk kendaraan. Anda kan bicaranya selalu tidak punya uang. Hiasan gitu kan. Itu deh Mulia. Jadi ya, Nabi dalam hadis mengatakan matlul ghaniyul mu'min, orang yang mampu bayar hutang, menunda bayar hutang adalah zalim. Fa'idha utbi'a ahadikum ala malikin falyatba. Kalau kalian diminta untuk menagih kepada orang yang berhutang, silakan terima. Ya, ane mampu, tapi uang ane sama orang lain. Jadi mau tagih sama dia enggak? Oh iya, nggak apa-apa, saya tagih. Ya udah. Ya, Nabi mengajukan terima, kata Nabi. Malah coba maka terimalah. Kan nggak semua Ya. orang mau ya Nabi. Udah terima ternyata nggak pagi-pagi dia balik lagi ke pertama. Nggak boleh, nggak boleh kalau udah terima. Kalau udah terima transaksi udah selesai. Nggak boleh balik lagi. Oh, gitu. Itu apa resikonya? Emang minimarket nelfon kita lagi? Pak, bang nggak mau lunasin, nggak ada. Bener nggak? Ya itu karena ada uang. Tapi kalau uang kan nggak mungkin nih. Kalau bang bangkrut gitu kan, langsung bang 1 jam setelah itu bangkrut langsung tutup gitu kan, ya berhak nggak minimarket nelfon kita lagi? Tidak, ya. Saya udah gesekkan. Gitu. Iyalah itu. Tapi kalau masalah utang antar manusia, Enggak, tetap. Ya. Tapi itulah resikonya. Kalau nggak percuma aja berarti. Bang Noma ya? tapi Kalau kalau bilang masih- tadi kata Rasul sebaiknya diambil gitu. Sebaiknya diterima. diambil. Tapi Jadi kalau ditawarkan sebaiknya diambil. Kalau kita nggak mau nggak apa-apa Ustaz. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kadang-kadang kita kan sungkan sama orang Kenapa yang kita. sebaiknya diambil? Karena mengurangi beban orang itu lebih baik. Oh itu dasarnya. Jadi dia mampu bayar hutang, cuma uangnya sama orang lain. Nanti bebaskan dia dari kewajiban untuk ketimbang dua orang yang kewajiban. C wajib bayar sama si A wajib bayar sama si B. Ada 2 orang punya kewajiban, gugurkan satu. Ya, lebih baik daripada Itunya ya menolong. daripada iya, itu kan meringankan beban orang namanya. Udah, ringankan beban si A, ini tagih sama si C. Kalau memang itu sanggup tagih sama dia, nggak wajib juga itu terima. Gimana? Bisa nggak tagih sama si Ya, C? Rasul sudah menganjurkan itu terbaik lah. Iya, nolong orang namanya. Dia bebas. Jadi kalau dia meninggal tambah hutang nanti dia. Gak bisa, belum dilunasi sama si C. Udah selesai itu udah terima. Ya, dia udah lepas tanggungan. Oh gitu. Tapi dengan syarat kasih tahu uang saya ada sampai gitu kan. Kalau ente mau lagi ya silakan. Kalau nggak mau nggak apa-apa juga. Oh ya mau, ya udah. Ridho. Udah bebas. Ini nggak balik lagi saya. Ya. Saya bebas dari hutang. Kalau nggak percuma aja. Dia terima kalau masih balik lagi.
Ya. Kalau ternyata susah gitu Ustaz, jadi balik lagi. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, orang yang mampu melunasi hutang, menunda pelunasan adalah zalim. Ya. Jadi termasuk kategori ini tadi adalah dia punya harta sama orang lain. Sementara ijma sebagai kecuali kalau sepakat bayarnya pakai motor, baru boleh. Ya. Kalau bayarnya pakai motor, ya gini aja, ya itu bayar pakai motor mereka aja gimana? Berarti nggak boleh dilipat Jual beli gandakan namanya, ya? Kalau gitu dia langsung pinjemin dia karena dia Berarti itu nggak Iya bisa kan? dilipat gandakan. Hah? Nggak Apa bisa ini? dilipat gandakan. Nggak bisa. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya kalau misalkan yang diutangin tuh dia yang utang dilipat gandakan. Kan bunga jadinya Nggak boleh, itu riba itu. jangan kan itu bayar administrasi di kamu jadi. Udah pinjam lagi kamu udah mau pinjam. Waduh banget tuh. Jadi berapa tahun pun utang itu Jadi nggak boleh misalnya tidak mengikuti perubahan nilai uang ya Ustaz ya. enggak. Ya. Tetap segitu ya. Boleh kalau ganti barang. Kalau uangnya sama, ya. Kecuali dia pinjam misalnya dia pinjam cincin gitu. Berarti nanti kembalinya cincin juga, Cincin bukan juga. cincin seharga yang nilai dahulu bukan Bukan. gitu ya. Enggak. Tapi kalau cincin ganti motor boleh Ustaz ganti. Iya boleh. Sepakati. Tergantung Itu cincinnya nama berapa itu. gram. Ya. Cincin ganti motor boleh. Tapi kalau cincin bayar cincin ya sama. Uang bayar uang sama. Ya. Berarti kalau yang utang kena biaya administrasi Itu itu yang kalau bayar gopek plus teh botol kalau gitu emas ya. 10 gram, Hah? kita beli 10 gram kan penyesuaian. iya Kan benar. itu biaya administrasi itu kan Tanya kan bisa Iya, dijual boleh. botol sekarang kita beli Boleh. 10 gram. Boleh. Bisa itu ya Kalau bisa. pinjam Ustaz, cepet-cepet kan biaya administrasi. Ustaz. Kalau sekarang 10 orang 60.000. Iya, belum Nah, siapa yang wajibkan dikasih utang? Nggak ada. Kan ya udah. Tapi kasihan. Mau nolong atau enggak? Kalau nggak mau nolong ya udah. Kasihan. Iya kalau Oh, kasihan. bedanya ke gue lagi. Berkorban, namanya juga kasihan. Namanya juga kasihan berkorban itu kan. Iya betul Ustaz ya. Sekalian lah. Udah ngomong udah keluar uang juga. sekalian. Adapun nanti yang berhutang bayar sesuai dengan jumlahnya. Ini 500.000 ada yang utang, ya. Ini aneh, terima kasih. Apa ini? Boleh, tapi tanpa perjanjian. Iya. Tanpa perjanjian dan tanpa tahu sama tahu. Ya, nggak boleh. Kan ada uang transfer kemarin itu ya. Nggak boleh. Nanti nggak boleh jemput. Nggak boleh. Kamu diganti akuan itu nggak boleh. Kan kamu pinjam gopek nih 500. Ada aktif ganti. Tapi lunasin dulu. Lunasin dulu tanpa perjanjian dan tanpa tahu sama tahu. Kalau tiba-tiba aja gitu melebihinnya gitu Ustaz ya. Ya udah ikhlas aja. Sering banget. Lumayan Ustaz itu biaya admin itu lumayan. Udah lah. Namanya juga perlu. Daripada kita bayar semua. Ini langsung diminta. Niatnya jelek lo ya. Tulus nggak? Tulus nggak? Agak Nggak usah jelas. dibaca bu. Jual beli salam. Jual beli salam itu jual beli barangnya belum ada ya. Hah? Oh gitu. Hah? Salam bukan saham. Salam? Kok ada Ustaz? Makanya denger dulu dicari. Jual beli salam. Denger dulu. Bukan assalamualaikum bukan. Itulah bahasa Arab beda dikit artinya beda. Kalau assalamualaikum boleh sana assalamualaikum gini. Assalamualaikum ya. Kalau ini enggak. Assalamu. Oh, enggak panjang. Enggak panjang. Enggak panjang. Jual beli salam. Jual beli salam. Itu bahasa Arab meleset dikit jauh artinya. Oh. Tulisannya cakep Ustaz. Jual Jual beli salam. Baru Ya, tahu itu nggak? saya tulis salam Baru ya. kali dengar. Bukan salam pakai enggak ya. Definisi jual beli salam, salam secara bahasa adalah salaf ya. Salaf ya. Bukan salafi ya. Salaf itu apa artinya? Ya, salaf itu artinya orang terdahulu. Terdahulu. Salam itu ya bayar dulu. Maksudnya Salam itu begitu. bayar dulu. Salam itu Ya, bayar dulu. salam sama. Oke, Ya, salam orang haji terdahulu. itu ya. Nanti Salam bayar dulu. Cicil ya. Bayar, Bukan gopek. Apa GoFood. bayar dulu. Kita bayar dulu nanti barangnya belakangan. GoFood Ustaz ya. Itu namanya jual beli salam ya. GoFood lempah tuh. Kalau bayar dulu itu ya.
Salaf secara bahasa adalah salaf. Ya, salaf itu orang terdahulu, sama ya. Yang artinya takdim, yaitu membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang. Kita bayar dulu, baru barangnya diterima belakangan. Berarti kayak beli makanan dari Ya. Secara istilah adalah baik syai'in mausuf fi dhimmah bilafdhis salam awis salaf, menjual barang yang disebutkan keledaiannya dengan mendahulukan pembayaran. Jadi dibayar dulu ya, saya pesan nih. Saya pesan bakso gitu kan, ukuran sekian gitu kan, berapa biji sekian biji gitu kan misalnya. Ya, harganya berapa? Nih, saya bayar dulu ya. Syaratnya harus bayar dulu. Nggak boleh jual beli yang nggak bayar dulu gitu. Oh, berarti kalau GoFood bayar cash di tempat nggak boleh ya? Bukan nggak boleh, bukan. Boleh, Tapi kalau ini. dia batalin, itu nggak punya hak untuk memaksa orang beli. Karena belum ada jual beli. Gimana Ustaz? Ya kalau barangnya dikirim dulu, Ah. ya bayarnya nanti saat di tempat gitu kan, ya boleh. Tapi kalau dia Itu ini COD. mohon maaf, anda nggak jadi beli, COD ya. anda nggak jadi beli, Ah. ya nggak boleh dipaksa. Anda nggak bayar, siapa yang sudah tiba ngirim barang? Anda belum bayar. Jadi syaratnya harus bayar dulu. Kalau belum bayar dulu, maka berarti tidak ada transaksi. Kalau belum bayar, ya boleh-boleh aja kita mau ngirim. Tapi kalau dia kembalikan dalam Islam nggak boleh kita maksa dia beli, karena dia belum bayar. Tapi dia diusahain kan dia. Ya enggak kan, sebelum terjadi transaksi, jangankan belum bayar apapun, ya udah bayar pun berhak dibatalkan dalam Islam. Kalau memang ada hak untuk membatalkan. Ya, misalnya ada cacarnya gitu kan ya. Apalagi dia belum bayar sama sekali, gitu kan. Jadi belum ada transaksi kalau belum ada yang bayar. Karena Nabi melarang jual beli yang belum ada yang bayar. Jadi harus bayar dulu, baru itu dianggap dia berhak untuk menuntut barang yang dikirim. Kenapa? Saya udah bayar. Berarti transfer ya? Berarti dia berhutang. Dia berhutang uang, janji mau bayar dengan bakso, gitu kan? Ustadz, kalau misalnya dia bertransaksi malam, maksudnya bertanya-tanya terus dia bilang mau pesan untuk nanti pagi, saya transfer nanti pagi. Oke. Terus kita sudah buatkan pagi, kita antarkan, terus dia tiba-tiba bilang, Nggak jadi. saya tidak mengatakan jadi, tapi Enggak, dia udah transfer belum? belum. Enggak, salah ini kita kirim. Salah kita kirim ya. Oh, berarti ketika dia bilang nanti pagi ditransfer, Iya, tunggu dia dikirim. transfer. Oh, begitu. Enggak boleh dikirim sampai dia transfer dulu. Oh. Walaupun dia udah buat statement pagi saya transfer gitu. Iya, nanti tunggu dia transfer. Kalau kita mau ngirim, siap dengan risiko barangnya balik lagi. Oh. Anda nggak jadi. Orang berhak batalkan jual beli kalau belum deal. Oh, ini berarti ini hukum yang dipakai COD-an di apa marketplace E-commerce sekarang ya, gitu ya Ustaz ya? Iya. Kan atau sekarang udah pakai tuh COD, kalau nggak Boleh, jadi boleh. langsung di cancel. Itu Boleh, nggak merugikan boleh. sebagai penjual, tidak dirugikan Ustaz ya gitu ya? Penjual berhak untuk mengatakan ini transfer dulu baru ada kirim. Berhak nggak? Maka tidak ngambil hak itu. Berhak nggak yang penjual bilang? Ini transfer dulu baru ada kirim, gitu kan? Baru saya kirim. Berhak nggak bilang begitu? Berhak. Nah iya. Kenapa Jadi tidak pakai hak? pelanggan tuh joling banget tuh sekarang membayar tuh. Hah? Ya maksudnya. Berarti kita Artinya boleh, bukan nggak boleh kita ngirim, boleh, tapi ada risiko nanti dia nggak jadi. Iya, dan iya, semenjak Karena selama dia belum bayar itu belum deal. Ini iya. harus bayar dulu baru deal. oh, walaupun Ya. dia udah buat pernyataan gitu Saya ya. tawar-menawar sama Bu Mel. Bu Mel, ini mobil berapa? 200 juta. Oke, saya beli gitu kan, tapi saya belum bayar. Ah, Ya, maaf Bu Mel, nggak jadi. Boleh nggak? boleh. Boleh, selama saya belum bayar. Boleh. Belum ada pengiriman belum berhak. Saya belum bayar. Ya, saya belum bayar. satu lagi. Berarti belum deal. Kan syarat jual beli kan ada penjual, ada pembeli. Ada barang yang ditukar-menukarkan, harus ada barangnya. Aha, Kalau ada barangnya, Tadi kalau nggak uang dia- dulu atau iya. beli dulu, gitu kan? aha. Jadi nggak boleh yang ketiga ini nggak ada. Kalau nggak uang dulu atau barang dulu. Kalau ada unsur keluar unsur ongkos biaya boleh dia tagih. Kesepakatan itu. Oh. Enggak, kalau tadi nggak bisa. Lah saya nggak jadi beli.
Lo itu Saya sudah maksudnya ketemu apa? rumah Ustaz nih, ada bensin. Tapi akhirnya diambil itu Ustaz, tapi tidak bayar. Dia ambil itu tapi tidak bayar. Walaupun dia bilang dia tidak pesan gitu. Itu mah kalau itu dia Tapi mau harus dia ambil bayar. ongkosnya. Tidak. Ambil barangnya. Barangnya diambil. Barangnya, tapi dia nggak mau bayar. Enggak mengganti. Dosa dia. Kok udah ada biaya pun nggak mau dibayar? Jadi ya, tapi ada ongkos nih, saya kata ke mamaku bayar ya, oke deal dong. Nggak tahu kan nggak jadi. Nanti dong ongkos saya, itu saya. Nah, kan saya nggak jadi. COD kayak gitu Ustaz. COD itu COD kayak gitu Ustaz. COD itu apa hak boleh bukan nggak boleh, tapi belum ada di transaksi belum sah karena kamu udah rukunnya nggak terpenuhi rukunnya. Jadi baru ada penjual, ada baru pembeli, ada transaksi, tapi barangnya belum ada, uangnya belum ada. Barangnya sudah ada, cuma belum ya. Enggak, saya belum terima barangnya. Itu. Iya, saya belum terima barangnya. Dan mobil saya lah. Kecuali kalau saya sudah transfer dan udah masuk ke rekening Bupel, lalu Bupel ngirim. Nah ini saya nggak bisa batalin. Kenapa? Saya udah kirim uangnya. Tapi ada ongkos pengiriman Ustaz ya, oke, ada ongkos pengiriman barangnya. Datang saya ke masuk tanda mobil, ada dong biaya keluar bensin dong. Ujung-ujung nggak jadi, terus bensin saya sampai ganti. Intinya jual belinya nggak sah, gitu. Jual belinya nggak sah, ya. Karena dalam Islam harus ada salah satu. Nabi melarang jual beli salah satu. Emangnya sebagai cash dulu. Nggak ada salah satu. Bukan dulu ya, kalau diatur ya. Kenapa ada hukum seperti ini? Supaya jangan ada yang dirugikan. Berarti COD ngambil hukum ini ya? Hukum fikih muamalah itu supaya jangan ada yang dirugikan nanti. Iya, iya. Jadi maka kalau penjual jangan kirim dulu barangnya sampai uangnya masuk dulu. Uangnya masuk dulu, ya. Jangan kirim barang dulu, gitu kan? Kalau yang dikirim barang dulu itu yang salah. Kenapa yang kirim barang dulu? Jangan kasih kunci kepada orang yang nyewa rumah sampai dia bayar dulu, benar nggak? Kalau dia udah kasih kunci berarti dia udah bayar, gitu kan? Iya. Siapa yang izinkan dia masuk rumah, gitu kan? Oh berarti emang ketat ya Ustaz, iya. Ini untuk COD. Ini Iya. supaya jangan dirugikan, penjual jangan dirugikan. Siapa yang suruh ente kirim? Kalau ente mau kirim juga silakan, tapi resikonya seperti tadi. Dia batalkan. Bisa jadi pas sampai di alamat ternyata alamatnya salah. Bisa aja kan? Bisa. Ya udah ente siap resiko itu. Siap dengan resiko itu. Jangan nyalakan siapapun ya. Kenapa? Karena ente kirim pun belum dapat uangnya. Ada akadnya ya begitu ya. Akadnya belum sah gitu kan? Belum sah, harus uang dulu datang. Baru ente kirim. Atau barangnya nyampe di tangan dia, nah ini dia wajib bayar. Kalau baru Tapi DP, barangnya belum nyampe ke saya. Kalau DP dulu gimana? Kalau udah ada DP gimana? DP hanya berhak untuk senilai DP-nya. Saya beli bakso, nggak bisa bakso berapa dipotong. harganya? Nggak bisa 5.000. dipotong. Iya. 5.000 Barang yang nggak bisa per dipotek gitu bol, gimana? Gitu kan? ah, 5.000 per bol gitu kan ya. Ya udah, saya beli 10. Ya, saya DP dulu 5.000 ya. Iya. Ya lalu yang punya bakso kirim cuma 1. 10. Iya, ini dia kirim 1 pun nggak Karena salah DP, dia. karena DP.